Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para siswa, siswi SMP dan MTS dimanapun berada, serta pemirsa yang kami hormati. Pada kesempatan siang ini saya akan menjelaskan materi SMP mata pelajaran PPKN kelas 9 semester 6. Kita mulai. Sebelum ke materi, kita lihat tujuan penayangan video ini. Tujuan dari penayangan video pembelajaran ini adalah yang pertama, menjelaskan makna persatuan dalam kebangsaan. Yang kedua, menjelaskan prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Yang ketiga, menjelaskan keberagaman masyarakat Indonesia. Kita ke materi pertama, makna persatuan dalam keberagaman. Makna persatuan dalam keberagaman. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang menjadi satu. Dan kesatuan merupakan hasil perkumpulan yang telah menjadi satu dan utuh. Maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Jadi kesatuan berarti satu keutuhan. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Materi yang kedua, prinsip persatuan dalam keberagaman. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan ada 5. Prinsip yang pertama itu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini adalah tercantum dalam lambang negara, burung Garuda Pancasila, yaitu dalam pitanya. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman baik suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Hal tersebut mewajibkan kita sebagai bangsa Indonesia untuk bersatu sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip nasionalisme. Prinsip ini merupakan paham yang mencintai tanah air, yaitu paham cinta tanah air. Nah, cinta tanah air berarti kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya bila dibutuhkan. Kita mencintai tanah air Indonesia, kita mencintai bangsa kita, namun tidak berarti mengagung-agungkan bangsa kita dari bangsa lain. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul dari bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kepada bangsa lain. Lanjut ke prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia merasa dirinya adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab terhadap dirinya, sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, atau yang dalam agama Islam dikenal dengan nama Hablum Minallah dan Hablum Minas. Hablum Minallah yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu untuk melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan Hablum Minas yaitu hubungan manusia dengan manusia, yaitu kita diwajibkan untuk bekerja sama dengan manusia dengan prinsip persamaan derajat sesuai dengan Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Itu kesatuan Ipolexos Hankam. Dalam kesatuan pertahanan keamanan, ancaman terhadap satu pulau merupakan ancaman
terhadap seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya, prinsip yang kelima, yang terakhir, yaitu prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa Indonesia dan cita-cita reformasi. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ke-4, yaitu tujuan nasional. Lanjut kita ke materi yang terakhir, yaitu materi yang ketiga, keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia kita lihat dari bentuknya, ya. Ada bentuk keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu keberagaman suku, keberagaman adat istiadat, dan keberagaman agama. Bangsa Indonesia, negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, sekitar 17.500 pulau besar kecil, di mana pulau yang besar diantaranya adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Di mana setiap pulau dihuni oleh berbagai macam suku. Sebagai contoh, suku yang mendiami Pulau Sumatera ada suku Batak, suku Gayo, suku Melayu, suku Kubu, suku Minang, suku Lampung, Rio, dan sebagainya. Banyak lagi. Suku di Kalimantan yang terkenal yaitu suku Dayak. Kemudian suku di Sulawesi banyak sekali juga, yaitu di antara suku Manado, suku Bugis, suku Toraja, suku Makassar, dan sebagainya. Kemudian suku di Papua, nah, suku Papua paling banyak. Di setiap kabupaten itu mungkin terdiri dari berbagai macam suku. Sebagai contoh adalah suku-suku yang terkenal, misalnya ada suku Asma, ya, suku Dani. Nah, untuk di daerah tempat tinggal saya ada suku Boskona, suku So, suku Sebyar, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Dengan adanya berbagai macam suku bangsa, tentunya akan terbentuk juga adat istiadat yang berbeda-beda, yang berbeda dari suku yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu suku agama. Agama di Indonesia yang secara resmi diakui ada 6, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari berbagai macam agama ini, bangsa Indonesia diharapkan tetap bersatu dalam keberagaman. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada siang ini. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.